Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyambung dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan proses tambah data. Oke, jadi kita sudah membuat tambah data kelas, program studi, dosen, dan mata kuliah. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah perintah, yaitu perintah edit dalam proses pengolahan data kelas. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana tata cara membuat edit data yang ada di dalam data kelas. Nah, perintah edit ini sedikit lebih ribet dibanding proses tambah data atau proses select data, karena dimana proses edit ini memerlukan proses yang pertama, itu kita akan membuat form seperti tambah data, dimana form tambah data ini kita harus menggunakan perintah select, sehingga apa yang akan diedit itu akan tampil di dalam text field yang ada di dalam form edit nanti. Kemudian kita harus membuat perintah edit data atau proses edit data yang nantinya ketika dia selesai diedit, dia akan kembali lagi ke data kelas. Oke, berikut tata cara membuatnya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat link ya dari kelas.php. Pada setiap baris ini kita akan membuat link yang dimana link ini kita sebut dengan link parameter, dimana link ini akan membaca setiap kode kelas yang dipanggilnya. Oke, seperti contoh, kita menuju ke kelas.php dan kita perhatikan pada text edit yang ada di baris ke-22, dan mungkin berbeda di tempat teman-teman sekalian, disesuaikan saja. Nah, edit ini akan kita kasih jarak ya biar bisa mudah. Saya akan buat seperti ini, dan edit ini akan saya beri sebuah link. Jadi saya tambahkan kode href sama dengan, nah seperti ini. Jadi khusus untuk kelas, editnya akan menjadi link. Nah, jadi sudah berubah menjadi link. Hanya aja link yang kita buat di sini hanya link kosong, sehingga kalau diklik dia tidak terjadi apa-apa. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat parameternya. Yang pertama, kita harus mengarahkan kemana link ini akan dituju ketika text edit diketik atau diklik. Yang pertama, kita akan membuat halamannya dulu. Jadi tanda tanya back sama dengan edit underscore data underscore kelas, atau kita bisa buat edit underscore kelas seperti ini saja, dan kita pakai n ya, kode n, kelas underscore kd sama dengan kita panggil data yang di atas ini. Jadi kita blok, kemudian kita copy untuk kelas kd nya dan kita pastekan di sini. Oke, ini adalah kode link parameternya, sehingga nanti saat dia diklik dia akan menuju ke halaman edit kelas, akan tetapi yang dipanggil kd kelasnya adalah yang dituju seperti ini. Jadi kalau saya refresh, saya menuju ke baris kedua, yaitu yang kd kelasnya adalah KL002. Jadi saat saya arahkan kursor di bagian baris kedua, ketika saya klik edit, memang benar ini masih warning karena kita belum membuat edit class.php nya, akan tetapi kita bisa perhatikan di bagian address barnya, di sini terlihat bahwasanya edit kelas dan kelas kd adalah sama dengan KL002. Nah, ini adalah proses pemanggilan address bar yang kita sebut dengan get. Jadi nanti akan kita terima data yang akan yang dikirim dari address bar tersebut.
Nah, saat ini masih warning, artinya kita belum membuat edit kelas. Jadi kita langsung aja buat edit kelas dengan cara kita bisa buat dengan model sederhana ya. Jadi sebenarnya kita bisa kopas aja dari tambah data kelas. Nah, ini dia. Jadi form tambah kelas ini akan saya copy. Di sini saya akan ganti mungkin namanya kita ganti di sini dulu ya. Di sini kita tambahkan form biar sama dengan yang lain. Jadi form edit kelas. Oke, jadi sini akan saya ganti form tambah kelas, saya akan ganti menjadi form edit kelas. Oke, jadi sudah ada form edit kelas. Ini dia. Form edit kelas. Nah, ini. Ya, ada modelnya sama seperti dengan data kelas ya, tambah data kelas. Hanya aja nanti kita akan membuat value dari setiap input type-nya ya, atau dari setiap text field atau text array nanti kita tambahkan value. Jadi di sini kita ganti dulu tambah data ini menjadi edit data kelas. Oke, kita lihat hasilnya dulu seperti ini. Oke, kita ulangi. Saya edit yang nomor 3 ya, KL003. Nah, ini dia, edit data kelas. Sekarang bagaimana cara memasukkan kode kelas dan nama kelas yang sesuai yang kita panggil? Maka kita menggunakan perintah select dalam form edit kelas. Jadi di sini kita bisa langsung aja buat seperti ini. Data yang dikirim tadi dari kelas itu adalah KD kelas, yaitu data kelas KD. Maka kita akan terima dengan cara seperti ini. Variabel kelas KD sama dengan variabel underscore get dari kelas KD. Nah, ini dia. Ini adalah cara untuk menerimanya. Jadi kalau kita coba tampilkan nanti, maka yang tampil nanti adalah kode kelas KD atau kode kelas mana yang kita panggil. Contoh nanti yang kita panggil KL009, maka nanti yang tampil di sini adalah KL009. Oke, kita lanjut. Ini untuk perintah memanggilnya. Sekarang perintah untuk memilih data yang mau ditampilkan. Jadi variabel kelas sama dengan MySQL query variabel koneksi, kutip 2. Oke, ini dia. Nah, di sini ada sedikit berbeda ya. Kita akan panggil dari data kelas seperti ini. Select bintang from kelas. Kita menggunakan perintah where ya, di mana kelas KD sama dengan kutip 1 variabel kelas KD. Nah, ini dia. Variabel kelas KD ini diambil dari variabel penerima tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita buat yang kita pilih adalah KL003, kita edit, maka nanti di sini nilai dari KD kelas ini atau kelas KD ini adalah 003. KL003. Jadi sehingga kalau dipanggil select all from class, tampilkan seluruh data dari dalam kelas di mana KD kelas KL003. Jadi yang tampil cuma satu di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba tampilkan. Ya, untuk menampilkannya saya gunakan perintah data seperti ini. Data sama dengan MySQL query MySQL fetch array dari variabel kelas. Oke. Nah, sekarang tinggal kita panggil saja seperti ini. Input type text name kelas, kita tinggal nambahkan kode di belakangnya value. Di sini kita langsung buka PHP echo variabel data, langsung kita panggil kelas underscore KD.
Oke, ini adalah perintahnya. Kita gunakan value. Jadi kalau kita refresh, tampilannya seperti ini. Nah, terjadi kesalahan sedikit ya pada baris keempat di halaman edit form edit class. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ada terikut ya, baris keempat ada ikut KD-nya, seharusnya tidak ada. Oke, jadi sampai kelas saja. Oke, coba kita simpan dan kita refresh. Nah, ini dia. Jadi kalau saya panggil yang ini, misal kita panggil KL005, maka 0 di sini adalah KL005. Kemudian KL007 yang tampil di sini adalah KL007. Begitu juga saat kita ingin membuat nama kelas, jadi kita tinggal kopas aja value-nya. Kemudian kita bisa pastikan dia di setelah kelas nama, dan ini kita ganti menjadi nama, kelas KD menjadi kelas nama. Maka hasilnya seperti ini. Oke, satu lagi. Oke, sudah tampil. Nah, syaratnya di dalam pengubahan edit data untuk form ini, mungkin ke prodi, dosen dan lain-lain juga sama. Untuk kode kelas seperti untuk primary key ya, dari setiap tabelnya itu tidak bisa kita ubah. Jadi kita nonaktifkan saja untuk kode kelas, atau setiap primary key-nya kita nonaktifkan dengan cara kita tambahkan satu buah kode lagi di input tab yang khusus kode kelas ya. Kita tambahkan read only. Nah, seperti itu. Read only ini akan membuat dia hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah. Ya, kalau ini masih bisa diubah ya. Tapi kalau saya refresh, dia tidak akan bisa diubah. Dia hanya tampil saja. Kita tidak akan bisa mengubahnya. Kecuali nama ya, kalau nama kelas kita bisa ubah. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat formnya. Setelah itu kita akan membuat proses editnya. Oke, untuk membuat proses edit kita perhatikan untuk form actionnya. Karena kita tadi copy dari form tambah kelas, jadi dia menuju ke proses tambah kelas. Nah, kali ini kita akan membuat proses edit kelas. Nah, ini saya rubah sedikit, metodenya tetap post. Nah, ini saya akan copy untuk membuat halaman baru. Jadi saya pilih Ctrl N, kemudian saya simpan dan saya pastekan teks proses edit class.php tadi. Oke, jadi kita sudah memiliki proses edit. Nah, di sini modelnya hampir mirip dengan proses simpan data ya, proses tambah kelas. Nah, ini dia. Mirip, jadi kita copy aja bisa ya, teman-teman, bisa di copy kemudian pastekan di proses. Nah, yang kita gunakan di sini adalah baris 2, 3, 4 tetap kita gunakan. Yang berbeda nanti ada di sini. Oke, jadi ini akan saya ganti menjadi variabel edit sama dengan MySQL query variabel koneksi. Oke, ini adalah perintah awalnya. Jadi di sini edit, maka di sini saya juga akan ganti menjadi edit. Jadi MySQL query koneksi, di sini kita langsung masukkan perintah update-nya. Oke, untuk perintah update coba diperhatikan. Perintahnya seperti ini, update. Masuk nama tabel yaitu kelas, update kelas, kemudian set. Nah, di sini kita akan memasukkan field kedua, ya, field kedua. Dan kalau memang ada 3 atau sampai 10 field pun sekalian, itu bisa kita gunakan dengan cara memasukkan mulai dari field kedua, nanti diakhiri dengan where field pertama. Oke, kita coba. Field kedua di sini adalah kelas nama, kelas underscore nama. Jadi kita langsung buat seperti ini. Kelas underscore nama sama dengan kutip 1 variabel kelas nama. Nah, ini dia. Kutip 1. Kemudian karena ini cuma 2 field, jadi saya langsung menggunakan perintah where. Kalau dia lebih dari 2 field, kita bisa gunakan perintah koma dan masukkan field berikutnya.
Nah, di sini saya gunakan where. Langsung saja saya masuk ke kelas KD sama dengan kutip 1 kelas KD. Nah, ini dia. Nah, ini adalah perintah edit. Jadi misalnya kalau ini diubah, maka perintah ini akan dibaca dan akan mengubah data yang akan diubah. Nah, untuk ini kasusnya yang bisa diubah hanya satu, yaitu kelas nama atau nama kelas. Kita akan coba ya. Nah, jika ada kesalahan kan kita coba perbaikin. Kita mulai dari awal dulu. Kelas, kemudian saya akan edit yang nomor 5. Nah, di sini saya akan ganti 21M05. Simpan. Oke, nah ini sudah ganti ya. Atau saya edit, saya ganti dengan teks asal-asalan. Nah, ini sudah masuk. Oke, jadi proses edit sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu proses hapus. Untuk proses hapus, saya akan langsung aja kerjakan pada video kali ini. Untuk proses hapus ini tidak terlalu rumit ya buat teman-teman. Kita bisa langsung aja buat kode ya. Kita buat sebuah file baru, simpan dengan nama proses _hapus _kelas.php. Nah, di perintah ini kita biarkan dulu kosong. Dia sedikit mirip dengan edit. Yang membedakan adalah kita langsung gunakan perintah hapusnya. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat link. Tadi kita sudah membuat link untuk edit. Kali ini sedikit berbeda, kita buat link untuk hapus. Modelnya sama ya buat teman-teman, modelnya sama. Kita copy aja juga bisa ya dari sini. Copy untuk edit ini kita buat di hapus. Kemudian tutup A-nya. Nah, yang membedakan adalah form edit kelas ini kita ganti menjadi bukan form ya, tapi proses. Langsung kita menuju ke proses, dimana pick, atau langsung seperti ini juga bisa. Nah, kita langsung dari sini proses _hapus _kelas.php, dimana KD kelas atau kelas KD sama dengan data yang dipilih. Oke, jadi dia akan masuk ke proses hapus kelas yang akan kita buat kali ini ya, proses hapus kelas. Nah, caranya sama dengan edit. Kita gunakan perintah ini dia, form edit. Jadi saya gunakan perintah ini. Saya akan ambil kode ini, baris 1 dan baris 2. Kemudian saya pastekan kemari. Nah, di sini saya langsung akan buat perintah hapus. Perintah hapus di sini saya gunakan dalam sebuah variabel hapus. Oke. MySQL query, kemudian variabel koneksi. Nah, oke, berikutnya saya akan buat perintah hapusnya delete from nama tabel kelas, dimana kelas KD sama dengan kutip 1 variabel kelas KD. Nah, ini dia. Oke, sudah kita buat perintah hapusnya. Kemudian tinggal kita tambahkan jika berhasil dihapus, dia akan menuju ke kelas lagi. Jadi ini saya ganti seperti ini, hapus. Jika dia dihapus, maka dia akan kembali ke kelas. Oke, kita akan coba dulu. Mudah-mudahan ini bisa benar ya. Nah, ini sudah diarahkan. Kemudian saya akan coba hapus nomor 8. Nah, sedikit ada kesalahan pada baris ketiga untuk hapus kelas. Oke, mari kita lihat. Oke, dilihat dari perintah atau notice dari kesalahannya, tidak dikenal variabel koneksi. Jadi kita lihat, nah ternyata kita lupa menggunakan include koneksi.php.
Ya, kita harus hubungkan juga dia ke database ya dengan melalui koneksi.php. Nah, sudah sampai di sini, kita akan refresh sekali. Oke, sudah terhapus. Saya akan coba hapus yang asal-asal tadi. Ya, hapus. Oke. Nah, ini dia proses edit dan hapusnya. Saya rasa ini cukup mudah dan bisa dikerjakan untuk program studi, dosen, dan mata kuliah. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Silakan dikerjakan untuk program studi, dosen, dan mata kuliah. Oke, baik. Saya akan akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.